Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Rema pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah kebahagiaan sejati ketika hati kita berlabuh ke dalam kasih Allah, berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 19-23. Pernahkah kita memperhatikan bahwa apa yang paling sering kita pikirkan biasanya adalah apa yang paling kita cintai? Misalnya ada orang yang setiap hari memikirkan pekerjaannya, ada juga yang memikirkan uangnya, ada juga yang memikirkan citra dirinya, dan ada pula yang hatinya tertuju kepada keluarga, pelayanan, dan Tuhan. Apa yang memenuhi pikiran kita sesungguhnya mengungkapkan di mana hati kita berada. Yesus bersabda, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Menarik bahwa Yesus tidak langsung berbicara tentang uang, melainkan tentang hati. Sebab bagi Yesus, persoalan terbesar bukanlah berapa banyak yang dimiliki seseorang, melainkan apa yang menguasai dirinya. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajak para murid untuk melihat perbedaan antara harta duniawi dan harta surgawi. Harta duniawi dapat rusak, dicuri, hilang, atau ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sebesar apapun kekayaan yang dikumpulkan, semuanya tidak dapat dibawa melewati pintu kematian. Karena itu Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia." Bukan berarti Yesus melarang orang bekerja, menabung, atau memiliki harta benda. Gereja tidak pernah mengajarkan bahwa kekayaan itu jahat. Yang menjadi masalah adalah ketika harta benda mengambil tempat Allah dalam hati manusia. Mungkin seringkali manusia mulai percaya bahwa keamanan hidup berasal dari rekening bank, jabatan, relasi, atau juga bisa prestasi. Padahal semua itu bersifat sementara. Ketika keadaan berubah, manusia pun kehilangan arah, kehilangan damai. Disinilah Yesus mengundang kita untuk mengumpulkan harta di surga, yakni sesuatu yang memiliki nilai kekal, iman, kasih, kesetiaan, pengampunan, doa, pelayanan, dan kebaikan yang kita lakukan demi nama Allah. Apa yang dimaksud dengan harta di surga? Harta di surga bukanlah sesuatu yang kita simpan nanti setelah mati. Harta di surga mulai dikumpulkan sekarang juga ketika kita hidup menurut kehendak Allah. Sebagai contohnya, seorang ibu yang dengan sabar merawat keluarganya, seorang ayah yang bekerja keras dengan jujur, seorang muda yang memilih kebenaran daripada popularitas. Setiap tindakan kasih yang lahir dari iman menjadi harta yang tidak dapat dirusak oleh ngengat maupun dicuri oleh pencuri. Injil hari ini semakin jelas ketika kita menghubungkannya dengan bait pengantar Injil. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik mereka lah kerajaan Allah. Banyak orang salah paham terhadap sabda ini. Menjadi miskin di hadapan Allah bukan pertama-tama tidak memiliki uang. Yang dimaksud Yesus adalah sikap batin yang menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada kekuatan, kekayaan, atau keberhasilan. Ia tahu bahwa tanpa Allah dirinya tidak memiliki apa-apa. Ada disinilah hubungan yang sangat indah antara Injil dan bait pengantar Injil hari ini. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menempatkan Allah sebagai hartanya yang terbesar. Karena Allah adalah hartanya, maka hati orang itu juga tertuju kepada Allah. Maka sebaliknya, jika harta terbesar seseorang adalah uang, kekuasaan, atau pujian manusia, maka seluruh hatinya akan tertawan oleh hal-hal itu. Maka pertanyaan yang diajukan Injil hari ini bukanlah berapa banyak hartamu, melainkan apa sebenarnya hartamu. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Apa yang paling kita kejar?
Apa yang membuat kita takut kehilangan? Jawaban atas pertanyaan itu seringkali menunjukkan di mana hati kita berada. Sahabat Rema yang terkasih, pada akhirnya kita sebagai murid Yesus adalah soal penataan hati. Tuhan tidak meminta kita membenci dunia. Ia menghendaki agar dunia tidak menjadi tuan atas hati kita. Kita boleh memiliki banyak hal, tetapi jangan sampai banyak hal itu memiliki kita. Kita boleh bekerja keras, tetapi jangan sampai pekerjaan menggantikan Allah. Jangan sampai pekerjaan menggantikan orang-orang yang kita kasihi. Kita boleh mencari kesejahteraan, tetapi jangan sampai kesejahteraan menjadi tujuan akhir hidup kita. Hari ini Yesus mengundang kita untuk memeriksa kembali arah hati kita. Apakah hati kita masih berlabuh pada Tuhan atau diam-diam telah berlabuh pada hal-hal yang fana? Sebab apapun yang menjadi harta kita akan menarik hati kita ke sana. Jika Allah menjadi harta terbesar kita, maka hati kita akan semakin dekat kepadanya. Dan disitulah kita menemukan damai yang sejati serta kerajaan Allah yang dijanjikan kepada mereka yang miskin di hadapannya. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati berkah dalam.